Halo sahabat UB TV, kembali lagi dalam program Berita Newspoint. Program berita seputar Universitas Brawijaya, Malang Raya, dan informasi menarik di sekitar kita. Newspoint Highlight akan menyajikan rangkuman berita sepekan yang telah dipilih oleh tim redaksi untuk menemani akhir pekan pemirsa UB TV. Selamat menyaksikan dan inilah Newspoint Highlight yang akan dimulai dengan berita. PT BMU siap hilirkan inovasi pangan FTPUB. PT Brawijaya Multi Usaha atau BMU melakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian untuk mendorong percepatan hilirisasi inovasi produk pangan yang telah dihasilkan oleh dosen dan mahasiswa FTPUB. Direktur PT BMU, Dr. Edi Ortge Purwanto menjelaskan bahwa kerjasama ini penting sebagai upaya BMU untuk membantu inovasi fakultas yang sudah siap untuk diproduksi secara massal untuk masyarakat. Jadi BMU ini kan sebagai perusahaan milik Universitas Brawijaya tentunya berkewajiban untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang ada di Universitas Brawijaya, termasuk di fakultas-fakultas yang ada di lingkungan Universitas Brawijaya. Dan untuk tahap pertama ini kita melakukan MOU dengan Fakultas Teknologi Pertanian. Karena di FTP ini banyak sekali produk-produk inovasi yang sudah seharusnya masuk ke hilirisasi sampai ke Edi menargetkan dalam kerjasama ini nantinya kedua belah pihak akan diuntungkan karena hasil inovasi FTPUB tidak berhenti pada level prototipe dan BMU juga mampu memasarkan berbagai produk unggulan yang sudah teruji dari FTPUB. Tentunya kita kerjasama ini harapannya saling berkolaborasi menghasilkan benefit bersama. Jadi dari pihak FTP banyak produk-produk yang sudah diciptakan, dihasilkan, kami dari PT BMU menghilirisasi dan mengkomersialisasi. Profesor Satoshi Ito perwakilan dari Universitas Miyazaki Jepang mengaku senang dapat bekerja sama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UB. Hal tersebut disampaikan oleh Satoshi usai melakukan penandatanganan naskah kerjasama dengan Fakultas Teknologi Pertanian UB. Menurut Satoshi, melalui kerjasama ini diharapkan dapat melakukan kolaborasi dalam berbagai bidang dan mampu menangkap berbagai peluang baru bidang pertanian. Today we had a very good opportunity to start our collaboration officially. The Faculty of Agriculture Technology in UB have a very high activity for research, education, and collaboration with other countries. So this is very good experience for us to learn from the very active this faculty, and we hope we can exchange our teaching staff and also students in the near future for further collaboration and further progress of our science and education. And what to say? Anyway, it's very happy to make MOA with this faculty. Thank you very much. Satoshi optimis kerjasama dengan FTPUB dapat menghasilkan berbagai peluang baru, terutama dalam pengembangan teknologi pertanian di Indonesia sebagai negara tropis besar di kawasan Asia.
Kehadiran wisatawan asal Malaysia, Tiongkok, dan Singapura masih mendominasi jumlah wisatawan yang datang ke Jawa Timur hingga awal tahun ini. Kepala BPS Jatim Dr. Zulkifli mengatakan, walaupun jumlah kunjungan pada Januari 2024 turun 26% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, namun turis dari 3 negara tersebut masih dominan. Lebih jauh terkait wisatawan mancanegara ini, maka di bulan Januari 24 tadi kami sampaikan mengalami penurunan 26,02%. Kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Januari tahun 2023, masih jauh lebih baik dengan peningkatan sebesar 59,56%. Kita lihat di sini bahwa Tiongkok itu sebesar 5.366 kunjungan, walaupun secara mantuman mengalami penurunan 3,85%. Malaysia 4.941 kunjungan, sedikit juga mengalami penurunan 31,05% dibandingkan dengan bulan Desember. Singapura juga mengalami penurunan yang cukup tajam sebesar 66,3%. Melalui kunjungan mereka, maka pariwisata di Jawa Timur masih tetap dapat menggeliat dan mampu memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Tahun 2024 diharapkan jumlah wisatawan yang masuk akan lebih besar dan lebih beragam dari berbagai negara lainnya. Kepala BPS Jatim, Dr. Zulkifli, menyatakan berdasarkan data yang ada pada awal tahun, tingkat kunjungan wisatawan asing masih belum bergerak naik jika dibandingkan pada bulan yang sama tahun sebelumnya. Hal ini juga berdampak pada tingkat hunian hotel. Data BPS menunjukkan tingkat hunian hotel masih didominasi oleh hotel bintang 2 dengan lama kunjungan 1 hingga 1,5 hari saja. Tingkat penghunian kamar hotel untuk klasifikasi bintang dia mencapai 45,02%. Kondisi ini kita bandingkan dengan bulan Desember memang mengalami penurunan 17,75 poin. Kalau kita bandingkan dengan kondisi bulan Januari di tahun 2023, dia turun tipis 1,05 poin. Nah, kalau kita perhatikan dari hotel-hotel, klasifikasi hotel bintangnya untuk kondisi bulan Januari 2023 ini, maka untuk hotel bintang 2 dia mengalami TPK tertinggi sebesar 53,76. Dari data tersebut dapat menjadi dasar bagi stakeholder yang ada mulai dari Dinas Pariwisata setiap daerah bersama dengan insan pariwisata seperti PHRI dan lainnya untuk bergerak cepat. Langkah ini penting agar kunjungan wisatawan di Jawa Timur dapat ditingkatkan dan menggerakkan ekonomi lokal. Keberadaan hotel bintang 4 di berbagai kota di Jawa Timur menjadi pilihan favorit bagi turis asing untuk menginap. Kepala BPS Jatim Dr. Zulkifli menjelaskan berdasarkan data dari BPS, hotel bintang 4 menjadi pilihan favorit untuk menginap dengan tingkat kunjungan hingga 1,5 hari. Hotel bintang 4 memiliki fasilitas lengkap dan strategis sehingga dapat memudahkan akses bagi para wisatawan bepergian. Rata-rata lama menginap tamu asing itu hanya 1,58 hari, belum sampai 2 hari, namun masih lebih tinggi dibanding rata-rata lama menginap tamu lokal yang hanya 1,41 hari. Kalau kita perhatikan dari klasifikasi bintangnya, untuk tamu asing lebih banyak. Untuk rata-rata menginapnya lebih banyak di hotel bintang 4 sebesar 2,14 hari, sedangkan untuk yang tamu lokal itu ada di hotel klasifikasi bintang 1.
BPS berharap stakeholder pariwisata bergerak cepat untuk menangkap berbagai momen dan peluang agar tingkat kunjungan wisatawan di Jawa Timur dapat meningkat setiap bulannya dan mampu menggerakkan ekonomi lokal serta ekonomi kreatif dari berbagai sektor. Kain tenun Makassar dari daerah timur Indonesia dapat dipadu-padankan dengan nuansa baju Melayu yang khas di Indonesia Barat. Kreasi ini diwujudkan dalam rancangan Andi Sugi melalui brand value untuk tema Lebaran tahun 2024 ini. Menurut Andi, tenun Makassar dapat memberi warna tersendiri bagi baju Melayu. Tahun ini saya di produksi yang value ready to wear. Saya mengeluarkan rancangan yang terkonsep dari baju tradisional Melayu, dan kemudian saya masih mengangkat wastra Indonesia, yaitu saya mengambil kombinasi dari tenun Makassar. Jadi baju ini cocok buat hari raya, keseharian, dan untuk beribadah. Sedangkan untuk tema busana Lebaran tahun 2024 ini, menurut Andi masih mengedepankan potongan yang simpel dan sederhana dengan memadukan unsur wastra Nusantara dalam desainnya. Sekarang lebih yang simple, jadi lebih loose cuttingannya, dan kemudian bahannya lebih enak, dan kita para desainer Indonesia mungkin lebih menitik beratkan kepada sustainable dan kemudian cuttingan yang zero waste. Jadi baju-baju yang bisa everlasting, selalu bisa dipakai, baik dipakai untuk hari raya, kemudian hari-hari tertentu seperti pesta, terus kemudian untuk ke kantor dan sebagainya itu masih bisa kepakai. 9 model dari BMI Hong Kong yang terdiri dari Rida Ningsih, Dinar, Iis Kartika, Denik, Olivia, Aryani, Upik, Neng Sherin, dan Mawar berdandan cantik di Satin Hong Kong pada 11 Februari lalu. Mereka nampak mengenakan busana pengantin dari berbagai daerah. Mereka dirias oleh anggota BMI lainnya, yaitu Dwi Rias, Dara Makeup, Ari Yunita, Winex Makeup, Miramo Makeup, Dwi Roro, dan Endang Makeup. Pelaksanaan foto hunting ini dibantu dua desainer asal Indonesia, Andi Sugi dan Ardalano. Menurut Andi, kegiatan ini untuk mengasah talenta dan kemampuan anggota BMI dalam mengembangkan ekonomi kreatif, terutama makeup pengantin. Jasa makeup ini diharapkan dapat menjadi jenjang karir bagi para anggota BMI ketika kembali ke Indonesia. Untuk itu mereka terus mengasah bakat dengan berkolaborasi dengan berbagai pihak. Pemotretan ini dibantu oleh dua fotografer, yakni Amanda Fotografi dan Singa Emas, yang mengatur sesi pemotretan menjadi lebih baik. Semarak suasana Ramadan di Malang Town Square terasa sejak hari pertama. Dengan mengusung tema Wonderful Ramadan, berbagai kegiatan digelar di depan pintu utama Matos. Menurut Sasmita Rahayu, Markom Matos, tema ini menjadi tema nasional grup LIPO dengan menggandeng berbagai komunitas yang ada di Kota Malang. Selain workshop, lomba, dan kreasi lainnya, Matos juga menggelar parade busana muslim bertemakan Lebaran bersama Asosiasi Modeling Malang. Tahun ini Malang Town Square menggelar perayaan Ramadan dan Idul Fitri nanti dengan Wonderful Ramadan ya. Tema ini memang tema nasional sebagai payung tema-tema acara kita, di mana setiap tahun kita memeriahkan Ramadan ini dengan berbagai macam kegiatan. Untuk tahun ini kita menggelar beberapa acara. Dari hari Jumat kemarin kita bekerja sama dengan IWAPI, KKI Malang, dan Kabupaten, IWAPI Malang Raya dan Kabupaten menggelar acara Women's Day in Ramadan, di mana acara ini
giatnya ada giat charity. Kita mengundang anak-anak difabel untuk ikut, mereka yang berkarya. Kita berikan workshop membuat hampers, kemudian ada talk show dan workshop-workshop lain yang bermanfaat untuk mengisi Ramadan buat persiapan Idul Fitri. Dan selain itu kita kemarin juga ada fashion show, kemudian ada perform dari adik-adik, kemudian perform dari adik-adik yang anak-anak jalanan di Kota Malang. Mereka cukup antusias untuk acara ini digelar. Kemudian yang hari Sabtu kita menggelar acara lomba mewarna kaligrafi, mulai anak-anak sampai bunda dan mamanya juga, bunda dan papanya juga. Kemudian dilanjutkan kita juga punya acara lomba rias pengantin hijab bersama Gemah Jawa Timur dalam rangka anniversary. Kemudian hari Minggunya hari ini tadi juga ada Bidacil ya bersama Kakang Bayu Malang, dan dilanjut top model busana muslim dan show parade untuk busana muslim bersama Color Model dan Asosiasi Model Malang. Dan di sini juga dihadiri oleh banyak fashion people Kota Malang. Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Matos kepada masyarakat yang sedang menjalankan ibadah Ramadan dan untuk menyemarakan suasana Ramadan di Kota Malang.